Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sharing yuk tentang apa sih penyebab terjadinya musibah, lalu bagaimana cara menanggulanginya. Nah, Al-Quranul Karim telah menyebutkan beberapa sebab terjadinya musibah. Bagaimana Allah menghilangkan musibah tersebut dari para hambanya. Adapun firman Allah yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada diri mereka sendiri. Surat Al-Anfal ayat 53. Allah SWT berfirman yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Allah SWT berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Surat An-Nahl ayat 112. Ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahwa Allah adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dia tidak akan menurunkan bala dan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah. Lebih karena jatuhnya mereka dari tauhid, serta tersebar luasnya berbagai perbuatan syirik di mana banyak negara Islam. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya banyak fitnah dan ujian. Berbagai musibah itu tidak akan hilang kecuali dengan kembali mentauhidkan Allah dan menegakkan syariat-syariatnya baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Al-Quran juga menjelaskan keadaan orang-orang musyrik yang berdoa hanya kepada Allah semata saat ditimpa musibah dan kesempitan. Tetapi ketika Allah membebaskan mereka dari musibah dan kesempitan tersebut, mereka kembali lagi kepada perbuatan syirik, menyembah dan memohon kepada selain Allah di waktu senang dan lapang. Allah SWT berfirman, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Surat Al-Ankabut ayat 65. Ironinya, mayoritas umat Islam saat ini manakala ditimpa musibah, mereka memohon pertolongan kepada selain Allah. Mereka menyeru, ya Rasulullah, ya Syekh Jailani, ya Syekh Rifai, ya Syekh Maragani, ya Syekh Madawi, ya Syekh Arab, dan sebagainya. Mereka menyekutukan Allah di masa sempit dan lapang. Mereka melanggar firman dan sabda Rasulnya. Sesungguhnya kekalahan umat Islam ketika perang Uhud adalah disebabkan oleh sebagian para pemanah yang tidak mentaati perintah pemimpin mereka, Rasulullah SAW. Anehnya, mereka heran atas kekalahan yang mereka derita. Maka dengan tegas Al-Quran menjawab, katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Surat Al-Imran ayat 165. Ketika dalam perang Hunain, sebagian umat Islam berkata, kita tak akan terkalahkan oleh pasukan yang berjumlah sedikit, dan hasilnya adalah mereka kalah. Allah mencela mereka dalam firman yang artinya, dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna atau bermanfaat bagimu. Surat Taubah ayat 25. Umar bin Khattab menulis surat kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak, janganlah kalian mengatakan sesungguhnya musuh kita lebih jahat daripada kita, sehingga tak mungkin mereka mengalahkan dan menguasai kita. Sebab terkadang suatu kaum dikuasai oleh kaum yang lebih jahat dari mereka, sebagaimana kaum Bani Israel dikuasai oleh orang-orang kafir Majusi yang disebabkan oleh perbuatan maksiat mereka. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah atas diri kalian, sebagaimana mohon pertolongan atas musuh-musuh kalian. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.